atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI akan mempercepat pembangunan jembatan Binuang Malinau di Kalimantan Utara. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2026, mengingat posisi strategis Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Percepatan pembangunan jembatan Binuang Malinau di Kalimantan Utara akan diperjuangkan Komisi 5 DPR RI. Hal tersebut akan disampaikan pada rapat kerja dengan mitra kerja terkait. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda mengatakan pembangunan jembatan Binuang Malinau dinilai sebagai proyek mendesak dan prioritas yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Huda menjelaskan, Kalimantan Utara memiliki posisi strategis sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak. Komisi 5 akan membawa ajuan ini, usulan Pak Gubernur tadi di dalam rapat internal komisi dan nanti akan kami sampaikan juga dalam rapat kerja dengan mitra. Kami akan sampaikan prinsipnya dari kunjungan kerja spesifik reses ini kami dapat banyak masukan, banyak aspirasi yang nanti kita akan coba diskusikan mana yang paling prioritas, mana yang masih bisa ditunda. Nah, kelihatannya soal jembatan ini sesuatu yang sifatnya sudah mendesak untuk dilakukan. Karena itu semoga ini bisa menjadi kesepakatan bersama dalam rapat nanti supaya bisa dituntaskan tahun 2026. Komisi 5 juga menyoroti pentingnya penyediaan jaringan jalan, sarana transportasi publik, terminal tipe A, serta bendungan air baku untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Utara. Dari Kalimantan Utara, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Potongan komisi yang diterapkan sejumlah aplikator transportasi online dirasa masih terlalu tinggi. DPR RI mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang berkeadilan agar pihak ojol tidak merasa dirugikan. Komisi 5 DPR RI menyoroti kerugian yang dialami para driver transportasi online akibat besarnya potongan komisi yang diterapkan sejumlah aplikator. Pasalnya, keuntungan yang diambil pihak aplikator sudah terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan penghasilan driver yang bekerja di lapangan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Adian Napitupulu, mengungkap hasil perhitungan biaya operasional per transaksi dari bisnis transportasi online hanya berkisar Rp204. Temuan ini menggambarkan betapa besarnya keuntungan yang diambil oleh aplikator yang memotong komisi di atas 20%. Menurutnya, kondisi ini bukan hanya menunjukkan ketidakadilan dalam hubungan kemitraan,
namun juga menandakan kegagalan negara dalam mengontrol ketamakan dan kerakusan pelaku ekonomi digital. Jasa aplikasi sudah dibayarkan terpisah Rp2.000 kan, itu loh. Nah ini juga harus kita periksa dan data-data ini kan baru kita dapatkan 5-6 hari terakhir kan. Gue juga kaget gitu loh ketika kita hitung sama-sama segala macam. Oh ternyata cost per actionnya itu hanya Rp204 maksimal, gitu loh. Artinya keuntungan aplikasi-aplikasi yang mengambil di atas 20% ini gede banget gitu loh. Dan yang lebih menyedihkan uangnya itu sebagian lari keluar negeri. Nah kalau itu terjadi artinya negara gagal dong mengontrol ketamakan dan kerakusan para pelaku ekonomi ini. Langkah tegas ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk membangun sistem transportasi digital yang lebih berkeadilan, berdaulat, dan menjamin kesejahteraan seluruh pengemudi ojek online. Fajar Ilhami dan Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Usai pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Aljazair, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menilai Aljazair memiliki potensi besar sebagai mitra strategis di luar pasar tradisional dan Indonesia perlu memperluas peluang ekspor produk laut. Dalam pertemuan antara Ketua BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Indonesia untuk Aljazair, dibahas upaya penguatan kerjasama bilateral di sektor energi, pangan, dan investasi. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera menyatakan, Aljazair memiliki potensi besar sebagai mitra strategis Indonesia di luar pasar tradisional. Menurutnya, Indonesia masih perlu memperluas jejaring ekonomi ke negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah serta membuka peluang ekspor produk laut. Indonesia perlu memperluas jejaring kerjasamanya dengan banyak negara, tidak harus selalu tradisional market, tetapi alternatif market, diantaranya Aljazair yang punya posisi yang sangat kokoh bukan cuma di Afrika Utara tapi juga Afrika dan kawasan Timur Tengah. Kita Pak Dubes dari dulu sudah mengupdate, Pertamina sudah punya kontrak sharing yang bagus sekali di sana. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Aljazair, Halif Akbar menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama bisnis antara kedua negara. Dubes Halif menyebut, Indonesia melihat Aljazair sebagai lokasi investasi strategis untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan. Untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ada Pertamina dan ada PT Pupuk. Pertamina adalah energinya, mewakili energi, dan PT Pupuk mewakili untuk pangannya karena jangka panjang akan melakukan kerjasama untuk membangun pabrik pupuk di Aljazair. Adila dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Di balik manisnya gula rafinasi, tersimpan pahitnya dilema antara kebutuhan industri dan nasib petani tebu lokal. DPR RI memandang persoalan ini bukan sekadar soal rasa, melainkan soal keadilan dan kedaulatan pangan bangsa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam,
investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Dulu pemuda bersatu, menyatukan Indonesia dalam satu tekad yang abadi. Hari ini zaman bergerak cepat, dunia berubah, tapi semangat pemuda harus tetap menyala. Kalian adalah cahaya negeri ini, harapan yang tak boleh padam. Wahai pemuda Indonesia, cintamu pada negeri ini akan menuntun bangsa menuju masa depan gemilang. Kembali di TVR 17, pemirsa, saat industri menuntut efisiensi, petani menjerit karena harga tebu tak sebanding dengan keringat yang tercurah di ladang. DPR RI hadir untuk menyimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan pertanian nasional agar manisnya gula rafinasi tidak lagi meninggalkan kepahitan bagi rakyat yang menggantungkan hidup dari bumi Indonesia. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Masalah beredarnya gula rafinasi ke pasar konsumen yang menimbulkan kerugian bagi petani membuat persaingan usaha tidak sehat. Gula rafinasi yang diniatkan untuk keperluan industri, kenyataannya malah menunjukkan produk tersebut rembes ke pasar konsumen. Kondisi ini bukan hanya masalah pengawasan perdagangan, melainkan juga masalah edukasi kepada masyarakat untuk tidak membeli gula jenis rafinasi. Kementerian Perdagangan didesak lebih aktif mengawasi peredaran gula rafinasi. Rembesan gula rafinasi untuk kebutuhan sektor industri ke pasar konsumsi terbukti nyata merugikan petani dan mencederai tata niaga gula nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI, Sarmuji, menegaskan rembesan gula rafinasi terjadi karena kuota impor yang tidak terkendali. Dirinya mendorong agar pemerintah melakukan perhitungan yang akurat terkait kebutuhan gula rafinasi untuk kebutuhan industri nasional. Kadang-kadang konsumen kita itu membandingkan gulanya lebih putih, sedangkan yang gula kita, gula dalam negeri itu sedikit agak berwarna. Padahal yang bagus sebenarnya adalah yang lebih berwarna karena kandungannya lebih bagus dibandingkan gula rafinasi. Ini persoalan edukasi yang pertama. Yang kedua persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kuota impor untuk gula rafinasi. Kalau kuota impor untuk gula rafinasi melebihi dari kebutuhan, sudah hampir bisa dipastikan pasti akan merembes. Dan pengendaliannya kalau sudah begitu agak sulit, karena itu pengendaliannya mesti di awal, di ujungnya. Yaitu harus dihitung dengan benar berapa kebutuhan gula rafinasi untuk industri dan itu harus transparan. Kalau itu kelebihan udah pasti akan menembus ke pasar. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim menyampaikan, persoalan yang kerap terjadi di lapangan disebabkan oleh akurasi dan kredibilitas data kebutuhan impor gula industri dengan kebutuhan real secara nasional. Penerapan mekanisme pencatatan dan sanksi penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan kebenaran data pengajuan kebutuhan gula rafinasi. Nah, tadi saya suarakan kepada Kementerian Perdagangan, coba dong, walaupun hulunya pengajuannya bukan di kalian, tetapi kalau memang sudah sampai di pasar, coba dicek. Kalau memang di Tenggarai ditemukan adanya indikasi-indikasi yang kurang tepat, nah ini sebagai catatan perusahaan-perusahaan tersebut untuk nanti disampaikan ke kementerian lembaga terkait sebagai bahan evaluasi mereka. Nantinya kalau mereka mengajukan ada catatan sehingga nggak bisa kebutuhanmu segini. Karena kemarin kamu ngajuin segini ternyata ada yang rembes nih, sehingga ada sanksi yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sebesar 88,4 juta rupiah. Komisi 8 DPR RI menilai jumlah tersebut seharusnya masih dapat diturunkan agar memberikan kemudahan masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Ngomongin soal ide, kreativitas, gagasan, inovasi, sejauh mana sih di Indonesia tiga hal itu? Negara kita ini negara kepulauan, sehingga karena dia kepulauan,
keragamannya jadi banyak sekali. Nah, keragaman ini yang kemudian punya karakter-karakternya sendiri. Oke. Karakter ini yang adalah pusat-pusat kreativitas. Begitu rajinnya beliau mendatangi satu pameran ke pameran lain, itu sebenarnya tugas, ya, undangan, atau memang kesadaran diri? Nah, kalau kita lihat kreativitas, itu kan stimulan ya. Jadi kayak kita lihat pameran grafis. Dari pameran grafis lalu lihat langsung berpikir, oh bisa nih yang ini diterapkan di kabupaten. Apakah kekuatan etnik ini sudah dipahami dari ujung Papua sampai dengan Aceh? Atau dari Merauke sampai dengan Sabang? Tantangan kreativitas saat ini juga bagaimana sesuatu yang tradisi ini bisa tampilannya, bukan bobotnya ya, tampilannya harus ngepop. Itu kan makna-makna yang terkandung dari motif-motif wastra kita. Gak ada di dunia yang kayak gitu, gak ada. Hanya Indonesia. Yang perlu difahami semua masyarakat, local is the new global. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, melalui rapat kerja pembahasan biaya haji tahun 2026, Komisi 8 DPR RI mendesak adanya efisiensi pengelolaan, transparansi biaya, serta peningkatan kualitas layanan bagi jemaah, agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih terjangkau tanpa mengurangi kenyamanan beribadah. Untuk selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Silakan Alfat. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya melaporkan dari depan ruang sidang dari Komisi 8 DPR RI, di mana saat ini Komisi 8 DPR RI sedang mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umroh yang membahas terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji di tahun depan. Lalu bagaimana nih dinamika yang terjadi di dalam ruang sidang, apa saja update-nya tentunya sudah bersama saya pemirsa legislator anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Aprozi Alam, untuk daerah pemilihan Lampung 2. Pak, ini tadi sedikit ada dinamika di dalam terkait dengan penurunan atau DPR ini sedang mengusahakan biaya haji tahun depan ini turun. Nah, bisa diceritakan Pak? Sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo, bagaimana mengupayakan biaya haji itu turun secara maksimal. Nah, kalau kita tahu bahwa tahun kemarin kan turunnya 4.500.000. Nah, kalau kita kaji apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Wamen, turunnya baru 1 juta. Nah, sementara dari penjelasan Pak Wamen tadi, bahwasanya penjelasan Pak Wamen yang berada di media bahwa ada penurunan harga bisa mencapai 85 juta. Itu kan tadi disampaikan hanya 88 juta. Berarti kalau 85 juta berarti tidak 1 juta dong turunnya, bisa lebih dari 1 juta. Kita tetap akan menggali itu. Dan kita juga akan mendorong bagaimana Kementerian Haji ini ada satu perubahan. Justru Presiden membentuk lembaga baru, Kementerian Haji dan Umroh, khusus, tidak sama seperti Kementerian Haji, Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Dirjen Haji kemarin. Kalau sama, ngapain Pak Presiden buat lembaga khusus? Lembaga ini diperintahkan Pak Presiden membidangi haji dan umroh. Tentu bagaimana menghasilkan penurunan yang lebih maksimal, pelayanan yang lebih baik daripada haji-haji sebelumnya. Kalau sama kayak yang kemarin oleh Dirjen Haji, ya sama aja, kecewa dong Pak Presidennya. Sudah membuat lembaga baru, kementerian baru, cuma seperti itu. Nah, kita pengen mendorong ini. Kita mendorong apa maunya Pak Presiden dan kita akan kumpas habis. Saya lihat di situ kan, kita tahu kalau tahun kemarin ada namanya manasik haji di tingkat kecamatan. Saya tegaskan sampai sekarang,
Memanasi tingkat kecamatan dilakukan di mana? Kita tahu KUA, contohnya di Provinsi Lampung. Alhamdulillah baru 30% kantor KUA, kantor urusan agama di tingkat kecamatan itu baru 30% yang ada. Jadi manasik di tingkat kecamatan menggunakan apa mereka? Dan saya katakan bahwa manasik di tingkat kecamatan di Provinsi Lampung nonsen tahun kemarin nggak ada. Nah, tahun-tahun sebelumnya dibuat 6 kali. Tahun kemarin saya jadi panja, sedur jadi 1 kali. Alhamdulillah kayaknya nggak kelihatan. Nah, tahun ini kita minta dihapuskan. Kalau misalnya kita berbicara biaya manasik Pak, itu kan katanya Pak, info yang saya terima itu bahwa manasik itu biayanya bisa digunakan setelah Lebaran Pak. Sedangkan orang setelah Lebaran itu udah siap-siap. Nah itu biayanya kemana nih Pak? Wah, kalau situ belum sampai situ. Kalau biaya manasik haji tahun kemarin kan 100.000 per 1 jamaah. Nah kalau 221.000 jamaah berarti uangnya 221 miliar dong. Nah 221 miliar kan mendukung untuk turun lagi. Nah kalau kemarin kan cuma 1 kali, tahun 2024 6 kali, tahun kemarin kita buat 1 kali, tahun ini bila perlu tidak ada. Kan 221.000 bisa diberikan kepada jamaah kembali, berarti masih mampu untuk diturunkan kembali. Saya tegaskan, saya ingatkan kepada kawan-kawan semua, wabil khusus kepada Menteri Haji dan Umroh, tujuan Presiden mendirikan lembaga baru ini bagaimana menurunkan harga kepada jamaah. Yang kedua memberikan pelayanan yang baik, tidak seperti yang tahun-tahun kemarin. Pak, tapi target dari Bapak atau dari Komisi 8 sendiri berapa sih Pak turunnya Pak? Kalau target sih harus menyesuaikan ya, nggak bisa kita targetkan, kita akan lihat. Kita juga akan lihat bagaimana penerbangan, kan penerbangan dihitung 4 kali, berangkat kosong, pulangnya berangkat lagi ngisi, pulangnya kosong. Apakah bisa ditekan kembali? Dan tentu kalau kita bicara itu tergantung kurs dolar. Nah kalau kita bicara di tingkat negara Indonesia, bagaimana hal-hal yang tidak prinsip bisa dihilangkan. Misalkan contoh manasik tadi bisa dihilangkan. Nah itu yang kita pengen bagaimana mendorong itu, gitu loh. Atau mungkin dari konsumsinya. Nah kalau kemarin pagi 10 real, siang 15 real, malam 10 real. Toh kalau seandainya dianggap berlebihan dengan angka tersebut, makanannya udah cukup lebih baik, diturunkan dikit kan bisa juga. Kita akan coba untuk hal itu. Berarti intinya bahwa masih ada beberapa part yang menurut Bapak masih bisa disisir tadi dari konsumsi, penerbangan atau apapun. Tapi yang jelas DPR RI memastikan bahwa akan berusaha untuk menurunkan biaya haji ini Pak ya untuk 2026. Insya Allah ya tahun kemarin bisa kita turunin sampai 4.500, 4.500. Tahun ini mereka baru nyebut 1 juta. Berarti tugas kami bagaimana? Kalau kemarin bisa 4.500 ya minimal separohnya dari 4.500 harus turun dong. Iya kan? Walaupun kurs dolar naik, kita juga bangga dia bilang kurs dolar naik, cuman udah turun. Nah ini pertanyaan juga kita akan gali nih. Gimana dia nutupinnya kan? Nah, tujuan supaya ada Kementerian Haji Pak ya? Iya, kita ada tujuan Kementerian Haji. Bahwa sekali lagi saya tegaskan Bapak Presiden berharap pelayanannya akan lebih baik, harganya lebih murah, itu tujuannya. Terima kasih Pak Aprozi, dan pemirsa itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Aprozi Alam, di mana tadi Bapak Aprozi ini memastikan komitmen DPR untuk berjuang menurunkan biaya ibadah haji di tahun depan. Tentu ini dapat menjadi kabar gembira bagi Anda pemirsa yang rencana tahun depan ini akan melakukan perjalanan ibadah haji, tentunya dengan perjalanan yang lebih nyaman dan juga lebih murah dalam segi pembiayaan. Pemirsa, itu sementara yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Terima kasih rekan Alfat, dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas,
menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Dadi Ramadan. Baik, terima kasih Elisa dan selamat sore pemirsa. Kita saksikan apa saja menjadi headline di media online pada sore hari ini. Yang pertama yaitu terkait penurunan biaya haji 2026. Seharusnya bisa lebih besar. Anda bisa saksikan di layar kaca Anda di mana pemberitaan terkait di mana anggota Komisi 8 DPR RI M. Husni tegaskan bahwa DPR RI soroti efisiensi pengelolaan dana jemaah. Salah satunya melalui penurunan biaya haji tahun 2026 yang seharusnya angkanya bisa lebih besar. Pengelolaan keuangan haji harus berpihak pada kepentingan umat dengan memastikan setiap rupiah yang dibayarkan jemaah memberi manfaat optimal dan tidak terbebani oleh biaya operasional yang bisa ditekan. Optimalisasi subsidi dari nilai manfaat dana haji dan efisiensi kerjasama dengan pihak penyedia layanan di Arab Saudi menjadi kunci dalam mewujudkan hal ini. Selain itu, DPR RI tekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah bersama Badan Pengelola Keuangan Haji diminta untuk lebih terbuka kepada publik dan DPR terkait komponen biaya, negosiasi kontrak layanan, serta strategi investasi dana haji. DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kebijakan biaya haji tidak hanya rasional secara finansial, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi calon jamaah sejalan dengan semangat pelayanan ibadah yang aman, nyaman, dan terjangkau. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 3 DPR RI siap kawal keluhan warga terkait sulitnya akses keadilan. Di sini kita bisa lihat pemberitaan di media online saat ini di mana memberitakan Komisi 3 DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat terkait sulitnya akses terhadap keadilan, sebagaimana disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Adang Dorojatun. DPR RI memandang bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental warga negara yang harus dijamin negara tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Lembaga penegak hukum didorong untuk memperkuat pelayanan hukum yang inklusif, transparan, dan bebas pungutan liar, terutama bagi masyarakat kecil yang kerap kesulitan memperoleh pendampingan hukum. Selain melakukan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum, DPR RI juga berkomitmen memperjuangkan kebijakan dan regulasi yang memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di seluruh daerah. Komisi 3 DPR akan memastikan agar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum bekerja secara sinergis dan responsif terhadap laporan masyarakat.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, DPR RI berharap sistem hukum nasional dapat benar-benar menjadi pelindung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mereka yang mampu atau berkuasa. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu yang membahas terkait penurunan biaya haji 2026 seharusnya bisa lebih besar, serta Komisi 3 DPR RI siap kawal keluhan warga terkait sulitnya akses keadilan. Sekian dari saya, Dedy Ramadan, kembali ke rekan Elisa. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.